Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Setiap kali ada acara PR itu saya selalu senang. Karena sekarang pertama semakin banyak acara public relation itu digelar. Kemudian yang kedua saya selalu menemukan banyak sekali wajah-wajah baru. Jadi ini menunjukkan bahwa fungsi PR seperti tadi disampaikan oleh Mas Kemal itu semakin strategik dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Jadi mungkin kita tahu bahwa saat ini fungsi PR terintegrasi dengan bisnis perusahaan. Nah, malam ini alhamdulillah sudah hadir di sini pakar-pakar PR, ada nanti saya sebutkan satu-satu. Ada pakar, ada praktisi, dan juga akademisi yang sebenarnya juga mantan praktisi juga ya, Mas ya, satu-satunya yang ganteng yang ada di stage ini. Primadonanya harusnya di tengah tadi Mas Bambang ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya kenalkan bagaimana beliau-beliau ini bisa memberikan peranan besar di dalam dinamika bisnis modern kita saat ini. Yang pertama, tadi udah disampaikan ada Ibu Adita Irawati, VP Corporate Communication Telkomsel. Mbak Adita, selamat malam. Teman kita berteman lebih dari separuh hidup saya, Mbak ya. Mungkin bisa jadi lagu ini, Mbak. Kemudian Ibu Desi Primayanti. Selamat malam Mbak Desi, VP Corporate Communication dari PT Freeport Indonesia. Ada Ibu Lutfiani Asmawi, Marketing and Communication Manager PT Sewu Segar Nusantara, atau kita kenal brandnya Sunpride ya. Ya tadi saya lihat di meja luar biasa ya Mbak Indira ya. Baru sekali ini ada acara, terus di tengah-tengahnya suguhannya sehat. Terima kasih banyak. Kemudian ada Ibu Indira Bidin, Chief of Happiness, makanya wajahnya selalu happy ya Mbak Indira ya, dari Fortune PR. Dan tentunya yang terakhir sahabat saya Bapak Bambang Sumaryanto, pengajar komunikasi di beberapa university di Jakarta dan juga entrepreneur sekarang ya, kembali ke kita ya Mas ya, lulusan IPB yang sekarang kembali bertani. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mungkin mulai dari Mbak Indira dulu kali ya Mbak Indira ya. Jadi mungkin kita akan sama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya membuat program PR yang relevan, dan mungkin Mbak Indira nanti bisa langsung menjelaskan ada nggak juga sih Mbak yang sebenarnya nggak relevan. Monggo Mbak Indira, langsung ada slide-nya mungkin ya. Oke, terima kasih banyak. Saya boleh berdiri ya? Boleh Mbak. Oke, boleh minta slide-nya dipasang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya diminta bicara mengenai relevansi. Nah, baru saja, belum berapa lama ini, ada sebuah perusahaan besar, perusahaan kaya sekali, datang ke saya minta tolong Mbak, tolongin dong liatin ini, saya sebagai communication manager, saya diminta bikin program. Tolong dong liatin ini, saya udah bikin programnya, kalau kita jalanin gimana? Saya lihat ada sederhana program banyak sekali, itu dari internal communication sampai external communication, CSR dan lain-lain. Misalnya CSR mengajak anak-anak ke Ragunan, terus habis itu internal communication bikin pesta family gathering, topiknya ini. Oke. Bagus Pak, banyak ini bagus sekali, kita sudah sadar ada internal communication, ada external communication banyak, karena ini pusat tadinya sangat konservatif, nggak mau komunikasi sama sekali. Tapi dasarnya apa Pak? Kenapa anak-anak mesti dibawa ke Ragunan? Apa dasarnya gitu? Kenapa warga atau karyawan itu kenapa harus bikin misalnya pesta gambar gitu? Apa dasarnya? Kenapa harus gambar? Kenapa harus Ragunan? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Dan jawabannya ya asik aja gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita luruskan sama-sama. Bagus sudah ada kegiatan komunikasi internal dan eksternal, tapi semua harus ada dasarnya. Karena PR itu sebenarnya seperti obat. Kalau misalnya kita sakit di jantung, ya jangan dikasih obat di kaki, nggak nyambung, ya kan? Kalau kita cuma di satu bagian, ya nggak usah seluruh badan dibom. Ini tuh ibarat seluruh badan dibom. Jadi ada acara dengan anak-anak Ragunan, ada acara anak-anak ke Tanjung Priok, seluruh destinasi Jakarta didatengin gitu. Itu kan ibarat ngebom gitu ya. Memang banyak uangnya gitu, kaya, tapi mendingan yang efektif kan. Kita lihat dulu sakitnya apa, pasnya di mana. Nah, kalau boleh next.
Jadi dasarnya supaya PR itu bisa relevan, kita harus tahu dulu ya. Boleh? Silakan. Apa sih strategi yang kita inginkan? Visi kita apa? Misinya apa? Nah itu dasarnya. Kenapa Ragunan? Apa hubungannya dengan visi? Kenapa harus lomba menggambar? Apa hubungannya dengan misi? Dengan RJP gimana? Dengan RKAP gimana? Dengan Renstra gimana? Dengan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek kayak apa? Bagaimana program PR itu bisa mendukung itu semua? Jangan dilepas dari sana. Silahkan satu lagi. Di satu sisi kita punya visi, kita punya misi. Di sisi lain kita punya posisi. Bagaimana warga di perusahaan kita, karyawan kita, kebetulan di perusahaan saya kita manggilnya warga. Jadi bagaimana warga memandang kita, bagaimana masyarakat memandang kita, bagaimana stakeholder memandang kita. Itulah posisi kita. Nah di sini di antara keduanya inilah ada gap. Itulah sebenarnya sakitnya kita, PR-nya kita. Kenapa kita pinginnya kita dianggap sebagai yang nomor satu, tapi kok kenapa di warga kita masih nggak dianggap nomor satu? Mereka masih ada yang mau pindah, mereka nggak loyal dan lain-lain. Inilah sebenarnya PR kita, ibarat penyakit badan ini. Jadi jangan semuanya dibuang, cari dulu gapnya apa. Next. Nah, baru dari situ strategi brandnya kayak apa. Jadi strategi brand itu brand visionnya kayak apa, brand missionnya kayak apa. Nah itu diterjemahkan lagi sampai ke visualnya kayak apa, warna corporate yang paling melambangkan visi-misi apa. Nah itu harus jelas benar. Sering sekali kami diminta melakukan kegiatan, kita minta dasarnya, dasar brandnya apa ini, nggak ada strategi brand. Sayang sekali kalau semuanya itu hanya karena CEO saya pingin warnanya biru, ya udah. Kemarin dia habis mendem di kamar mandi, dia merasa bahwa logo kita harus biru, ya udah. Nah, yang kayak gitu gak ada dasarnya gitu. Itu yang sayang sekali. Perlu kita ada dasarnya. Nah, dari strategi baru strategi komunikasi. Jadi kita bisa lihat strategi komunikasi tidak terlepas dari visi misi, dari posisi kita, dan dari strategi brand. Nyambung semua. Inilah yang kita sebut sebagai relevan. Next, baru kita tahu komunikasi internalnya harus gimana. Dan setelah itu baru komunikasi eksternal. Sekali lagi internal dulu baru eksternal. Jangan kebalik. Kadang-kadang kita udah campaign eksternal, internalnya nggak dikerjain. Ada campaign yang bermiliar-miliar di luar dengan billboard segala macam. Begitu ditanya ke talent, nggak ngerti talentnya. Sayang. Oke, next. Nah ini juga yang penting sekali untuk dilihat. Kalau nggak uangnya terbuang percuma, kita nggak tahu larinya kemana karena tidak dimonitor dan tidak dievaluasi. Next please. Nah ini semua sebenarnya jadi lingkaran. Dan sekali lagi monitoring and evaluation penting sekali supaya kita tahu kalau misalnya sakitnya di jantung, jantungnya jadi sembuh nggak? Jangan-jangan dikasih obat malah sakit, malah komplikasi, paru-paru ikut kena. Nah, jadi ini yang penting sekali kita ketahui sama-sama. Bagaimana seorang PR bisa menjadi strategis hanya kalau ia benar-benar memahami ini semua. Kalau misalnya hanya sebagian-sebagian saja, sayang. Nanti ya itu, sakitnya di jantung yang diobatin di kaki. Oke, next. Atau sakitnya di jantung yang diobatin di bom seluruh badan. Sayang uangnya juga. Next. Nah, ini kalau di Fortune ini cuma salah satu contoh aja. Bagaimana kita punya template supaya seluruh warga itu bisa tahu bagaimana caranya membuat strategi agar mereka semua relevan. Kita sebutnya namanya Formex. Ini bisa dibuat oleh setiap usaha untuk tim komunikasinya. Bagaimana tim komunikasi dengan tim manajemen ini bisa punya satu bahasa untuk berkomunikasi sehingga CEO dan board of management itu juga tahu bahwa mereka juga harus berkomunikasi sehingga tim komunikasi gampang. Udah tinggal menerjemahkan visi, misi, RJP, RKAP dan strategi yang sudah disusun oleh para manajer dan BOD-nya. Sayang kalau sampai board of management, board of director ini bekerja terpisah dengan tim PR. Nah, ini salah satu contoh bagaimana template ini bisa menyatukan bahasa antara tim manajemen, tim direksi, dan tim komunikasi. Oke, next. Nah, saya mau bawa contoh satu. Ini contoh yang lucu sekali dan so amazing gitu. Ini sebuah kampanye yang, aduh kok kampanyenya kok silly gitu ya, agak nggak biasa-biasanya, tapi sangat relevan, sangat nyambung sama kebutuhan yang ada
ada gapnya itu tadi, perbedaan antara yang ingin dicapai dengan yang sesungguhnya ada, dan kemudian mendapatkan hasil yang sangat menakjubkan. Ibaratnya obat chest plaque. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kalau inflasi. Kumamoto is one of Japan's richest agricultural regions, yet not many people were aware of this. The local authorities had tried branding Kumamoto the Red Prefecture to highlight its various red-colored foods, but with limited success. Enter Kumamoto's cute mascot Kumamon, an extremely popular character throughout Japan who even made headlines abroad. An incident was created involving the sudden disappearance of his trademark red cheeks, which represent Kumamoto's red produce. It was as shocking as Superman losing the S from his chest. In October 2013, a nationwide search for Kumamon's cheeks was launched. A cheekless Kumamon appeared on TV to appeal for help, and posters and flyers were distributed around Tokyo. There was extensive exposure in mainstream, online and social media. Finally, Kumamon's cheeks were declared found, and the true purpose of the episode, to promote Kumamoto as a red food-producing region, was revealed. The connection between Kumamoto and delicious red food was made by linking Kumamon's lost cheeks with the well-known Japanese saying that eating something tasty makes your cheeks fall off. With the episode's aim revealed, Kumamoto's produce received much more attention, and over 400 websites covered this unique story. As a result, there was a 10% increase in Kumamon branded food sales in 2013. Popular new products have also been born out of the campaign. And thanks to the red cheek search, red has replaced green in the public consciousness as Kumamoto's #1 brand image colour. The campaign's success in raising Kumamoto's food-producing reputation has brought financial benefit to the region. Kumamoto's top daily newspaper acclaimed the campaign's success, and the people of Kumamoto recognized the PR efforts. Oke, kebayang nggak kalau Jakarta punya maskot, terus abis itu tiba-tiba pipinya hilang. Terus abis itu diumumkan oleh gubernurnya, siapa yang menemukan pipinya maskot akan mendapatkan hadiah. Jadi gubernurnya mengumumkan melalui sebuah press conference bahwa pipinya si Kumamon hilang. Dan itu kok bisa-bisanya gitu ya, kita kebayang nggak Ahok gitu mengumumkan bahwa pipinya maskot Jakarta hilang gitu, nona Jakarta hilang gitu. Tapi ternyata karena hilang semua ikut mencari, apalagi ada prize-nya. Dan karena ini nggak pernah terjadi sedunia bahwa ada gubernur mengumumkan ada cheek yang hilang, ini menjadi suatu hal yang sangat unik. Sangat unik, sangat menarik. Makanya tadi semua wartawan sampai meliput. Kenapa? Lucu. Nggak pernah kejadian seorang gubernur mengumumkan bahwa ada cheek yang hilang. Seluruh dunia belum pernah kejadian. Nah, jadi ini unik, menarik, tapi sangat relevan. Kenapa? Karena Kumamoto itu punya brand yang dilambangkan oleh warna merah. Warna merah ini sebenarnya melambangkan ikan, melambangkan tomat, melambangkan terong dan lain-lain. Ini jadi dari warna saja sudah benar melambangkan produce-nya, brand, produk yang sebenarnya dijual. Dan kemudian karena itu hilang, dicari perhatian orang ke warna merah, sehingga relevan sekali. Orang jadi tahu bahwa produk-produk dari Kumamoto itu semua warnanya merah. Jadi yang hijau enggak, tadinya hijau. Nah kemudian orang juga lihat bahwa merah ini juga lambang dari kesehatan. Bahwa pipi yang gembil itu orang yang sehat pasti pipinya gembil. Nah jadi kalau makan ininya Kumamoto, produk-produknya Kumamoto ternyata jadi sehat. Nah jadi semua nyambung, dan kita bisa lihat bahwa dampak finance-nya tinggi sekali. Bukan hanya finance tapi dampak reputasi dan pengenalan, favorit dan popularitas. Jadi kita bisa lihat sebagai obat ini chest plaque karena emang itu isunya. Nah jadi kita bisa lihat kalau kita bisa punya obat yang chest plaque, PR ini obat yang chest plaque, maka kita akan tahu bahwa setiap sen yang kita keluarkan, setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap dolar yang kita keluarkan dalam campaign ini akan berdampak pada return on investment. Banyak sekali perusahaan yang menganggap bahwa, atau orang PR yang bilang jangan ukur PR dengan ROI. Saya tidak setuju. Kalau kita mau bahas tentang menggugah relevansi PR, kita harus hubungkan antara
antara PR dengan ROI. Karena setiap dolar yang kita taruh dalam kampanye PR itu semua adalah investment. Nah, jadi marilah kita sama-sama membangun relevansi PR dengan menjadi bagian dari strategi perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa mencapai impiannya, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan akhirnya menjadikan PR sebagai sesuatu yang strategis dan menghasilkan return on investment. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indira. Jadi tadi disampaikan dengan jelas bahwa semua program PR harus ada dasarnya. Jadi mesti tahu visi misi perusahaan itu seperti apa, sehingga kita juga tahu posisi bisa memanage ya Mbak ya, antara ekspektasi, harapan baik dari sisi perusahaan maupun juga dari sisi stakeholders. Nah kemudian dari situ kalau udah ketahuan gapnya, baru kita bikin strateginya seperti apa, sehingga pada akhirnya nanti program itu bisa tidak hanya relevan tapi juga efektif kaitannya dengan ROI ya Mbak ya. Karena tadi kalau misalnya semuanya kita keluarkan, yang sakit di mana, misalnya yang sakit jantung tapi yang diobati kaki, gitu nanti sakitnya di sini ya Mbak ya. Baik, sekarang saya ke ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu ada 3 dari perusahaan yang luar biasa ya. Semuanya dari perusahaan terkemuka. Jadi kalau bicara Telkomsel, bicara Freeport, bicara saya sebut brand aja Mbak ya, lebih gampang ya, bicara Sunpride gitu. Itu kompetisinya luar biasa. Dan kalau kita lihat kompetisi itu berlangsung di semua lini ya. Jadi nggak cuma dari sisi produk, dari sisi pelayanan, harga, tapi juga terkait dengan peningkatan citra atau reputasi perusahaan. Nah, saya mau nanya satu-satu nih, mungkin dari Mbak Lutfi dulu aja kali ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Mbak strategi program perusahaan sehingga bisa tetap menunjang bisnis perusahaan tapi tetap kompetitif. Jadi berbeda dengan kompetitor. Mungkin dari Mbak Lutfi dulu, silakan. Udah nyala ya. Jarang saya jadi duduk di sini bersama ibu-ibu hebat dan bapak-bapak ya. Luar biasa ya, bapak luar biasa. Jadi agak grogi. Ya kalau untuk Sunpride sendiri, saya sendiri melihat bahwa pada tahun 2012 ya kita banyak sekali dibombardir dengan buah-buah impor dari luar negeri, dan kemudian juga persepsi masyarakat bahwa di buah ini banyak kurang aman untuk dimakan karena mengandung formalin atau suntik dan lain-lain sebagainya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa buah itu juga sangat penting ya untuk kesehatan tubuh, dan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia terhadap buah-buahan ini sangat rendah, jauh di bawah yang disyaratkan oleh WHO. Dari situ bermula gapnya itu tadi, dan juga visinya perusahaan PT Sewu Segar untuk menjadi market leader di bidang hortikultura buah-buahan di Indonesia. Kemudian kita mencari suatu strategi yang tepat untuk menyampaikan misi dan visi dari perusahaan. Pertama-tama adalah untuk menyatakan dulu bahwa Sunpride adalah buah Nusantara, bahwa pisang Sunpride itu bukan impor, tapi dibangun, ditanam oleh tenaga-tenaga ahli Indonesia sendiri di kebun yang ada di Indonesia, dan tetapi dengan standar quality global atau internasional. Nah, dari situlah kita mungkin mulai pertama-tama mencanangkan Born and Just Banana, lalu kemudian juga mengadakan acara food summit tersebut. Jadi mengundang beberapa komunitas dan juga teman-teman media untuk menyatakan atau untuk memberitahu ya, berdiskusi juga bahwa Sunpride ini adalah produk Nusantara dengan kualitas yang dari sini juga bukan cuma sekedar hanya campaign atau bukan cuma sekedar hanya strategi yang kami canangkan begitu saja, tetapi benar-benar kami turun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat dan mengadakan begitu banyak kegiatan, tapi kegiatan-kegiatan yang selalu ada hubungannya dengan buah-buahan, dengan lifestyle, dan kami juga tidak menggunakan cara-cara yang seperti yang tadi Ibu Indira bilang ya, mungkin ivory tower gitu yang, dan kebetulan juga kita punya budget juga belum terlalu besar, jadi harus dicari cara-cara yang tepat guna.
Baik, Mbak Dita, bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Ira. Di Telkomsel ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena memang juga nature bisnisnya sangat berbeda. Telkomsel mungkin sebagian di sini ya, saya rasa adalah pengguna, insya Allah pengguna ya sebagian besar di sini. Saat ini memang kita adalah yang terbesar dari sisi customer base, sudah sekitar 138 juta pelanggan sampai dengan September 2014 ini. Sementara itu di industri telekomunikasi sendiri sekarang memang mulai ada pergeseran gitu ya. Kalau dulu isunya adalah connectivity, mungkin dalam real experience-nya adalah menelpon, mengirim teks gitu ya, atau SMS, is the connectivity. Tapi sekarang memang sudah shifting ke arah yang berbeda gitu ya, sudah beyond the just connectivity, tapi sudah digital platform. Sehingga hampir semua telco operators di Indonesia memang kemudian merujuk kepada perkembangan yang terjadi di dunia ini, bahwa ada shifting ke arah digital. Oleh karena itu memang Telkomsel sendiri kemudian men-shifting visinya di tahun 2012 menjadi leading digital company, digital services and solution company, world class digital services and solution company. Sehingga itu semua diturunkan gitu ya, di dalam berbagai rencana jangka panjang perusahaan maupun rencana tahunan gitu ya. Dan dalam merumuskan visi misi ini, yang saya sangat happy adalah kami di corporate communications pun menjadi bagian yang sangat strategis gitu. Karena mengkomunikasikan visi misi, kemudian merealisasikan itu memang butuh sekali berbagai program yang kemudian dibuy-in gitu oleh masyarakat, dan perusahaan sendiri pun terdorong untuk kemudian juga meng-create program maupun berbagai activity yang kemudian bisa membantu perusahaan mencapai visi tersebut. Dan dalam implementasinya kemudian kita menetapkan key message, karena digital company ini kan something yang mungkin agak susah gitu ya diterjemahkan di kalangan masyarakat pada umumnya gitu. What is digital gitu sebenarnya, dan kemudian kita mencoba mengerucutkan lagi digital itu sebenarnya adalah bicara solusi yang membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih affordable. Nah, inilah kemudian kita juga jadikan satu referensi bagaimana kemudian program-program PR harus bisa mendorong ke arah sana. Kita menciptakan image digital, tetapi juga di sisi lain secara bisnis pun terjadi shifting core business. Tidak lagi hanya core business yang sifatnya legacy kami sebut, yaitu telepon dan SMS tadi, tapi juga ke arah yang lebih digital dan berbasis data. Karena memang sekarang trennya data users itu meningkat sangat tajam, sementara connectivity bisnis seperti SMS dan suaka telepon itu cenderung stagnan, mungkin hanya 45%, sementara kalau data pertumbuhan bisa di atas 40%. Dan ini kan artinya menjadi bisnis masa depan, dan ini yang secara kebijakan juga harus kita bantu, kita dorong. Di kami sendiri di Korkom kemudian merumuskan key message perusahaan tadi adalah as a digital company, digital ini sebenarnya apa? Kalau kita lihat siapa sih sebenarnya user digital, mau tidak mau adalah anak muda kita sekarang yang kemudian katanya nanti menjadi sebuah bonus demografi dalam 5 atau 10 tahun mendatang. Sehingga kita pun merumuskan ini harus bisa dibuy-in oleh kalangan youth gitu. Digital business, youth market, tetapi tetap trusted and reliable. Nah, ini semua kemudian harus bisa kita terjemahkan dalam program-program. Dan tadi Mbak Indira sudah sampaikan bahwa harus diukur dulu nih. Saat ini posisi Telkomsel in terms of as a digital company sama youth company ini sebenarnya ada di mana? Kita lakukan assessment, kita lakukan research, dan ternyata memang ada gap gitu. Memang ada gap. Telkomsel masih dipersif sebagai perusahaan yang tidak youth gitu ya. Gitu, dan juga Telkomsel belum digital. Tapi kan kita harus ke sana gitu. Nah, itulah kemudian gap itu kita isi dengan serangkaian program komunikasi maupun program PR. Di samping tentunya dari aspek bisnis dan operasional perusahaan pun harus juga mencerminkan itu. Jadi kami sih selalu yakin bahwa program PR ini sangat relevan gitu dengan strategi jangka panjang perusahaan, karena memang dalam membangun itu kita merujuk kepada tadi yang disebut visi misi perusahaan. Dan di Telkomsel setiap 4 bulan kita lakukan yang namanya setiap triwulan kita lakukan yang namanya rapat pimpinan, di mana di situ selalu melakukan review terhadap kinerja, diturunkan lagi kepada berbagai aspek perusahaan termasuk ke-PR dan corporate communications. Jadi selalu terdetek gitu ya setiap triwulan, kalau memang ada yang tidak achieve dievaluasi termasuk dari sisi komunikasi. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada yang namanya monitoring dan evaluasi.
evaluasi Mbak Tia tiap 3 bulan ya. Oke, kalau di Freeport sendiri gimana Mbak Desi? Terima kasih Mbak Ira. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya duduk bersama pakar-pakar praktisi PR yang luar biasa, dan saya pastikan saya adalah pengguna Telkomsel, jangan khawatir. Dan ada kurang lebih 30.000 karyawan Freeport-nya semuanya menggunakan Telkomsel di Papua sih banyak banget. Dan satu-satunya operator yang ada di sana adalah Telkomsel, jadi kita juga tergantung sekali pada Telkomsel. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya terinspirasi. Freeport dari jenis industrinya tentu berbeda dengan Sunpride maupun dengan Telkomsel. Kami adalah perusahaan pertambangan, kami menambang tembaga dan merupakan kontraktor pemerintah beroperasi di wilayah Papua. Jadi lokasinya adalah di Kabupaten Timika, jauh sekali dari Jakarta, dan sebetulnya tambangnya itu sendiri sebetulnya berada di ketinggian 4.285 meter dari permukaan laut. Jadi bisa dibayangkan kami beroperasi di tempat yang sangat terisolasi dan dengan tantangan alam yang luar biasa dan tantangan geografis maupun sosial yang luar biasa. 10 tahun yang lalu mungkin kalau tidak berkomunikasi nggak masalah karena tempatnya jauh di ujung Berung, apa yang terjadi di sana orang pusat nggak tahu peduli. Tapi kan ada Telkomsel mungkin ya, jadi semua informasi itu sekarang ya mudah diakses. Revolusi informasi dan teknologi membuat sebetulnya Freeport sedikit agak kalang kabut ya, karena tadinya tenang-tenang bekerja, tiba-tiba di Jakarta bisa aja muncul pemberitaan yang di luar dugaan dari narasumber yang tidak terduga dan mungkin belum tentu akurat, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Freeport dalam sebetulnya merumuskan strategi komunikasi dan lebih khusus lagi strategi PR. Beberapa survei yang kami lakukan terhadap persepsi tentang korporasi, karena kami tidak berhubungan langsung dengan end user, tapi karena brand Freeport ini begitu dekat dengan publik, in its own way, positive and negative, everything mixed together, sehingga menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan, selalu mengundang perhatian, dan mengundang perhatiannya itu publik. Jadi sudah tidak lagi melihat target audiens tertentu. Kami perhatikan dari survei-survei persepsi yang kami lakukan dan juga pengamatan yang kami lakukan, pembicaraan seputar brand Freeport ini, terutama sekarang dengan maraknya social media, itu menjadi topik yang mungkin sama kali ya ini ya, sama ngetopnya dengan Raffi Ahmad mungkin kira-kira gitu, yang ngetop sekali. Is it good, is it bad? Tentu baik, dan karena selalu ada peluang dan ada kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan dan ekspektasi dari stakeholder kita untuk sebetulnya mempiarkan atau mendudukkan Freeport dari sisi yang sebetulnya diharapkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu kita juga sudah 2-3 tahun terakhir ini memfokuskan kegiatan komunikasi maupun PR kita adalah untuk sepenuhnya mendukung tujuan bisnis. Tujuan Freeport ini adalah sederhana tapi cukup rumit, karena Freeport ini di tahun 2021 akan berakhir kontraknya, dan Freeport tentu berharap bisa mendapatkan perpanjangan kontrak untuk dapat melakukan operasi sampai tahun 2041, 20 tahun lagi ya. Dan kenapa Freeport ingin mendapatkan kepastian untuk dapat beroperasi lagi? Karena sejak tahun 2006 Freeport sudah melakukan investasi untuk proyek pertambangan bawah tanah. Pada tahun 2017 sebetulnya tambang terbuka kita yang ada di Grasberg itu akan habis masa produksinya karena sudah tidak baik lagi untuk ditambang, dan seluruh kegiatan operasi Freeport akan turun ke tambang bawah tanah. Nilai investasinya ini tidak kecil ya, totalnya $18 miliar sampai dengan hari ini sejak tahun 2006 Freeport sebetulnya sudah membelanjakan modal sebesar
sebesar 9,8 miliar. Sehingga kalau tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, maka akan sulit bagi Freeport dan akan sulit bagi masyarakat di Papua. Karena pembangunan infrastruktur tambang bawah tanah sudah lanjut dibangun dan sudah begitu banyak komitmen terhadap masyarakat dan mitra di sekitar tempat wilayah kita beroperasi. Dan karena itu kemudian dari sisi komunikasi dan PR memang fokus kami adalah kembali untuk memastikan tujuan bisnis tercapai. Tujuan bisnisnya itu adalah apa? Mendapatkan dukungan publik agar pemerintah dapat dengan nyaman memberikan perpanjangan kontrak pada Freeport. Ya. Oleh sebab itu, kami mencanangkan tujuan berkomunikasi ini adalah membangun kepercayaan stakeholder, memposisikan Freeport sebagai brand Indonesia yang berkontribusi pada Indonesia, dan Freeport merasa pede lah ya, pede bisa membuat klaim itu karena memang sejak tahun 67 sampai dengan hari ini memang kontributor terbesar di Papua adalah Freeport dengan kontribusi kurang lebih 91% terhadap PDRB Mimika, 30% terhadap Papua, sehingga mungkin tidak berlebihan bagi kami untuk mengklaim bahwa memang kami adalah layaknya menjadi memposisikan diri mitra pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan bagi Indonesia khususnya wilayah Papua. Sejak 2 tahun terakhir ini komunikasi kami kita fokuskan untuk kembali membuat Freeport lebih dekat dengan publik, memberikan informasi yang akurat agar terbangun pemahaman. Karena seringkali yang kita lihat ya, apakah itu penulisan artikel oleh media, apakah komentar-komentar dan percakapan yang terjadi di ranah sosial media seringkali sebetulnya dibangun berdasarkan informasi yang minim, tidak akurat, tetapi sayangnya itu yang diyakini benar. Sehingga sejak tahun lalu kita sudah masuk ke channel-channel komunikasi yang mungkin saat ini lebih populer. Kami melakukan perubahan gaya berkomunikasi supaya mungkin lebih humanis, mungkin lebih populer dan mudah dicerna oleh publik, dan masuk di platform digital di mana orang sebetulnya mendownload informasi. Dari situ kelihatannya sejak kita mulai masuk ke platform digital dan sosial media, kelihatannya nuansa percakapan, nuansa berkomunikasi, nuansa comments atau remarks maupun pemberitaan yang muncul kelihatannya mulai mengarah ke arah yang lebih balance ya. Dari yang negatif banget sekarang udah mulai lebih balance, lebih netral gitu ya. Ya mungkin belum sampai pada posisi yang positif, tetapi ya tentunya itu suatu perjalanan panjang, dan saya yakin apabila kita lakukan itu secara konsisten ya. Jadi semua channel komunikasi itu kita buka dan secara konsisten menyikapi perubahan ini dengan kita juga terbuka dan transparan. Kami meyakini mungkin publik bisa memahami mengapa kontrak karya ini perlu diberikan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu mungkin sharing, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami siap menjawab. Masih ada beberapa pertanyaan yang tadi lanjutin tadi. Kalau melihat itu tadi sebenarnya di mana sih peran PR dalam kaitannya menunjang sekali perusahaan? Apakah dibentuk di level strategik atau mengikuti dinamika perusahaan dalam artian mungkin hanya implementasi? Enggak, lebih di level sebagai bagian dari sebetulnya strategic team. Corporate Communications ini sendiri adanya di bawah Departemen Strategi. Di bawahnya ada CSR, ya, di bawahnya ada CSR, Corporate Communications, dan yang kita sebut satu departemen adalah Technical Affairs yang berkaitan dengan perizinan yang kaitannya dengan kontrak, perpanjangan kontrak gitu. Jadi adanya di level strategi. Adanya di level strategi. Kalau saya sendiri seperti apa Pevita? Nanti mungkin dari Sanfran bisa ditambah. Ya, tadi sudah saya sempat sampaikan, memang kita masuk di level strategik ya, walaupun kemudian dalam tatanan implementasi dan teknis di lapangannya tetap juga kita lakukan eksekusi itu.
Korkom sendiri adalah satu subdirektorat yang berada di bawah CEO, bawah direktorat utama. Jadi dalam setiap kesempatan membahas bisnis maupun operasional perusahaan, kami memang selalu dilibatkan. Jadi kalau kita lihat ada sistem sistem diskusi dan juga kemudian pembuatan keputusan yang dimana kemudian Korkom selalu ada di dalam forum itu, sehingga kita juga selalu bisa mengikuti perkembangan perusahaan dan secara tidak langsung sebenarnya juga mengukur apakah yang kita lakukan ini sudah tepat gitu ya, sejalan dengan tujuan perusahaan. Kemudian juga bisa langsung mendapatkan feedback dari manajemen, dalam hal ini direksi, mana yang harus diperbaiki, mana yang kemudian sudah bagus dan sebagainya. Jadi itu kami bersyukurnya karena dimasukkan dalam level strategis, tapi dalam implementasi dan juga bisnisnya pun kita juga lakukan sendiri dan selalu mendapat feedback dari direksi. Kalau dari saya segar dari Sunpride, kendalanya kalau kita kan buah hasil nature ya Mbak ya. Jadi kalau membuat strategi itu di awal tahun seperti sekarang kita sudah bikin budget untuk 2015, membuat strategi, kita akan launching PR-nya seperti apa, communication-nya seperti apa. Misalnya salah satu contoh kami sebenarnya suatu akan launching satu produk yang namanya Sunpride Go. Jadi ada satu produk yang secara quality mungkin lebih baik lagi dan jadi sebuahnya juga tertentu gitu ya. Tapi karena cuaca dan lain-lain itu strategi atau plan yang sudah kita atur 6 bulan sebelumnya tiba-tiba bisa berubah karena tiba-tiba buahnya ternyata tidak ada, atau misalnya karena seperti sekarang ini panas sekali ya, nggak ada hujan seperti itu, kualitas buahnya bisa nggak layak untuk kita launch gitu seperti itu. Jadi kalau buah tuh juga ada sedikit challenge-nya juga. Dan yang utama adalah buah-buahan itu tidak tahan lama, paling lama tuh 5 hari ya, seperti pisang atau nanas. Selebihnya itu harus cepat, begitu selesai panen harus cepat terus. Nah, dan kadang-kadang prediksi panen juga tidak sesuai dengan di atas kertas waktu kita membuat budget gitu. Jadinya harus banyak sedikit fleksibel dalam implementasinya. Namun demikian, apalagi sekarang nih dengan adanya kemajuan digital ini sangat luar biasa. Kami sering sekali misalnya mendapatkan yang baik ataupun yang jelek ya. Yang baik misalnya gini, aduh mbak, buahnya bagus sekali. Foto, masuk ke Instagram, masuk ke Twitter, itu bagus. Tapi juga sering juga, buahnya kok banyak bintik-bintiknya ya, bisa gitu, seperti itu. Makin sehat ya. Dan tapi juga mungkin itu juga yang membuat kami sebagai pemilik brand juga jadi deg-degan juga ya. Jadi banyak hal-hal seperti demikian yang harus kita pikirkan strategi komunikasinya nanti seperti apa. Untuk membangun satu yang tadi Mbak Desi juga bilang, membangun trust pertama-tama sih. Jadi sebenarnya udah ada dalam strategi, cuma kadang implementasinya karena sangat tergantung dengan Betul gitu ya, banyak. Oke, satu lagi sebelum ke Mas Bambang, ini bicara CSR. CSR tanggung jawab perusahaan. Tapi di sisi lain perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya, masuk CSR ya Mbak. Yes, every single dollar yang kita keluarkan harus jelas ukurannya seperti apa. Nah, banyak yang bilang bahwa balancingnya itu sebenarnya ada di PR. Jadi CSR harus mempunyai PR yang kuat. Nah, mungkin dari 3 orang ini, terutama ini Freeport pengen tahu banget ini sebenarnya praktek PR seperti apa sih yang bisa membalancing dari CSR itu sendiri. Mungkin Mbak Desi dulu kali ini menarik soal. Sebetulnya begini, kalau di industri pertambangan dan saya pastikan di Freeport itu kita itu we go beyond CSR gitu, karena untuk jenis usaha kita pertambangan itu jelas punya dampak teritori, akan mengubah bentangan alam. Jadi berarti di situ sudah ada ada kebutuhan ya. Jadi CSR itu adalah sebuah kebutuhan, mana yang kita lakukan itu adalah untuk memastikan bukan CSR lagi tapi sustainability, ya, keberlanjutan wilayah operasi dan keberlanjutan kehidupan di daerah di mana kita melakukan kegiatan usahanya. Sehingga yang dilakukan itu adalah betul-betul melakukan kegiatan
CSR di dalam semua bidang, apakah itu di kesehatan, itu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan ya, 91% kan sebetulnya Kabupaten Mimika itu sebetulnya hidup dari keberadaan Freeport di situ. Jadi Freeport kalau memberikan dampak ekonomi yang luar biasa ya di daerah setempat, dan itu sendiri tanpa kita harus bercerita sebetulnya sudah merupakan satu cerita PR tersendiri. Tapi itu tidak cukup karena itu hanya bisa dilihat di wilayah Timika aja gitu. Tantangan kita yang terbesar itu adalah semakin jauh kita dari wilayah operasi, semakin sedikit informasi kita dan semakin negatif persepsi yang dimiliki oleh publik tentang Freeport. Dan itulah yang sejak 2 tahun terakhir ini yang kita garap, kita membuat situasi dan kegiatan kita di Timika menjadi supaya lebih dekat ke pusat, itu di Jakarta. Jadi kita mengambil wilayah Jakarta ini untuk mewakili sebetulnya nasional. Lalu itu tadi yang saya sebutkan channel komunikasi yang mewakili kekinian lah, yang orang mudah mendownload. Kalau sekarang itu kan orang membaca literatur itu kan nggak terlalu sabar gitu ya, orang mendownload dengan mudah. Nah kita masuk di channel-channel itu, kira-kira gitu. Terus diperkuat ya Pak ya. Terus diperkuat. Oke, thank you Mbak Desi. Sekarang ke Mbak Dita dulu deh. Prakteknya seperti apa di Telkomsel sama Desi? Ya, CSR ini kalau kita bicara secara struktur, CSR sendiri sebenarnya juga ada di bawah Group Corporate Communications ya. Buat kami memang CSR ini bukan hanya sekedar melakukan kegiatan sosial gitu ya. Tapi tadi saya setuju dengan yang disampaikan Mbak Desi, ini sifatnya adalah bagaimana menjaga sustainability perusahaan. Jadi tidak mungkin dilepaskan dari tujuan bisnis perusahaan itu sendiri gitu. Jadi harus ada relevansi gitu antara CSR yang kita lakukan dengan tujuan bisnis perusahaan. Dan itulah sebabnya juga kami juga setuju bahwa ini harus bisa diukur gitu, bagaimana efektivitasnya terhadap tujuan bisnis perusahaan. Oleh karena itu di Telkomsel kegiatan CSR ini memang menjadi aspeknya sangat banyak gitu ya. Karena kami juga mengadop pemahaman bahwa CSR ini setidaknya meliputi 7 aspek. Termasuk mungkin yang kita tidak terpikirkan gitu ya untuk kebanyakan dari para praktisi di perusahaan adalah bahkan memperlakukan sumber daya manusia dengan baik gitu ya, memberikan kompensasi dan benefits yang baik itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan juga sebenarnya. Kemudian memberikan layanan yang beyond hanya dari produk dan services kepada pelanggan, itu juga buat kami adalah aspek CSR. Tapi mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita membawa benefits yang lebih besar kepada consumer kita gitu ya. Consumer ini bisa customer, existing maupun pengguna gitu. Nah, kemudian kita tarik gitu, core bisnis perusahaan ini apa sih? Tujuan bisnis perusahaan ini apa? Tadi saya sudah sampaikan tujuan bisnisnya adalah menjadi sebuah perusahaan digital yang trusted gitu. Nah, untuk menuju ke sana, tentunya kita juga harus kemudian program CSR ini kita mengerucut ke arah sana gitu. Karena itulah expertise kita dan kemudian itulah yang akan kita tuju di masa yang akan datang. Sehingga ketika merumuskan program-program CSR memang tentunya kita akan relevan dengan apa yang menjadi expertise Telkomsel dalam hal ini sebagai perusahaan telekomunikasi. Oleh karena itu kalau dilihat program-program CSR kami memang menjadi sangat fokus dan konsisten kepada bidang itu gitu. Di mana expertise kita itu yang kita angkat. Memang bidangnya macam-macam ya, bisa kesehatan, pendidikan, gitu ya, bisa pemberdayaan masyarakat. Tetapi aspek yang kita ambil adalah aspek yang kita expert, yaitu telekomunikasi atau ICT-nya. Karena kalau katakanlah misalnya beasiswa, gitu, beasiswa mungkin everybody do it, gitu, it's too generic lah ya. Tapi ketika kita bicara beasiswa untuk perusahaan telekomunikasi, beasiswa macam apa sih yang sebenarnya bisa kemudian memberikan kontribusi atau mendorong pada tujuan bisnis perusahaan. Kita lakukan beasiswanya diberikan kepada mahasiswa yang memang fokus kepada bidang yang nantinya bisa membangun industri telekomunikasi di Indonesia. Edukasi pun demikian. Salah satu program kita Digital Creative Indonesia yang juga alhamdulillah menjadi best corporate PR itu pun berangkat dari sana. Kita membina komunitas developer yang sebenarnya sangat banyak di Indonesia, anak-anak muda yang umurnya rata-rata di bawah 25 tahun menciptakan aplikasi-aplikasi mobile yang luar biasa.
Di Indonesia kadang-kadang tidak di-recognize gitu. Tapi di luar mereka itu diincar. Nah, instead of diambil oleh asing gitu ya, kenapa enggak kita tarik, kita berdayakan, kita bangun digital society di Indonesia. Nah, di situ kita bantu mereka membuka aksesnya kepada industri. Kita bantu mereka mengenal channel-channel yang memang mungkin selama ini mereka masih buta. Kita ajari tentang rights, kita ajari tentang hak cipta. Jadi seperti itu, program PR-nya memang kita tidak ingin menjadi white, karena mungkin everybody sudah lakukan. Kita fokus ke sana dan ujungnya nanti mengerucut kepada bagaimana program CSR ini bisa mendukung tujuan bisnis perusahaan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk di Sunpride sendiri ada dua, Mbak. Satu adalah kepada end consumers, jadi terhadap yang pembeli gitu ya. Satu lagi adalah kepada backbone kami. Buah-buahan kami satu memang ditanam oleh grup sendiri, yaitu pisang, guava, dan nanas oleh grup sendiri. Tapi kami punya beberapa mitra petani-petani sementara yang menghasilkan pepaya, jeruk baby, lalu juga pisang mas gitu, yang berada di daerah-daerah terpencil. Kita lihat bahwa kalau misalnya CSR, oh ya udah pengadaan air bersih gitu misalnya. Tapi sebenarnya kita harus benar-benar lihat bahwa seperti apakah itu memang yang dibutuhkan. Padahal kebanyakan petani-petani kita tinggal di daerah yang dekat dengan hemat air dan lain sebagainya. Jadi kami membuat program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh petani-petani tersebut, yang intinya juga memang bisa di-measure hasilnya terhadap kemajuan bisnis dari Sunpride sendiri. Misalnya contohnya adalah pembuatan packing house, mengganti lampu-lampu di di tempat packingnya, melatih ibu-ibu untuk sortir seperti itu. Hal-hal demikian secara tidak langsung, secara langsung dan tidak langsung justru membuat buah-buah yang mereka kirimkan ke Jakarta itu justru malah jadi betul-betul buah yang bagus. Jadi tidak ada lagi retur, dikembalikan seperti itu, dan mereka bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kami membangun packing house di Kebumen, misalnya di Samas, membangun packing house pepaya, membangun packing house di Malang gitu, dengan cold chain logistik yang tepat. Jadi pakai pendingin karena buah-buahan itu harus selalu dalam kondisi yang dingin. Dan itu kita lakukan untuk mereka mendapatkan hasilnya, kami juga mendapatkan hasilnya. Jadi ada timbal balik, dan ini luar biasa bisa kita ukur juga. Programnya semua inline dengan strategi perusahaan sehingga memberikan dampak terhadap kelangsungan bisnis. Iya. Oke, terakhirnya yang paling ganteng nih, Mas Bambang, mungkin sebagai praktisi PR di perusahaan internasional dan sekarang juga menjadi pengajar, mungkin bisa sharing Mas pengalaman relevansi program PR yang dijalankan seperti apa, kemudian juga apakah yang di-share oleh teman-teman ini udah inline dengan perkembangan PR saat ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya sebenarnya benar-benar masuk di perusahaan. Saya dulu kerja di BNI, background saya edukasinya di S1-nya Ekonomi, S2-nya ambil Finance, kemudian ambil komunikasi, dan karirnya dari komersial. Lalu 99 saya ditawarin masuk ke marketing PR, menangkap. Beruntungnya karena kami consumer good dan tidak banyak masalah isu, maka kami memang dilatih secara strategik sejak awal. Jadi sejak tahun 2000 sudah menjadi departemen sendiri, dan sejak 2002 saya menjadi direktur external relation. Di dalamnya saya menangani CSR, menangani government relation, menangani regulatory, legal di bawah saya, corporate PR di bawah saya, marketing PR di bawah saya. Nah, waktu saya lihat di buku, itulah seharusnya sebuah public relation. Katanya saja sudah public relation, berhubungan dengan stakeholders. Kalau orang PR cuma handle media, it is not strategic public relation. Karena nggak bisa merangkai apa yang kita jual. Nah, karena itu begitu kita masuk yang tahun 2000-an kita baru mulai marketing PR. Bagusnya karena kami challenge, maka budgetnya kecil. Karena budgetnya kecil, iklannya kecil. Maka waktu kami launch Oleh pada 2003, nggak ada budget print sama sekali.
kami cuma 2% share, musuh kami 50% share, budgetnya nothing. Di Thailand mulai bagus, di kami disuruh milih, akhirnya kami dapat produk yang baru, namanya anti-aging. Kamilah yang membuat kategori anti-aging dengan program PR. Dalam tempo 6 bulan, market share naik menjadi 18%. Dengan kampanye non-branding bahwa masyarakat perlu yang disebut aging, maka PR-nya jalan tanpa merek itu, mereknya baru muncul 6 bulan. Maka kamilah yang membentuk kategori anti-aging di Indonesia. Kamilah yang membuat kategori hair fall di rambut. Semua karena PR. Jadi kalau kita bilang bahwa the rise of PR, the fall of marketing, kami yang menyalakan apinya. Iklan yang membuat apinya lebih besar. Kalau iklan dulu masuk, credibility rendah. Jadi kami, masyarakat sadar nggak ada aging problem? Oh ya, dokter yang sudah ngomong, karena dokter tidak boleh ngomong soal brand, PR-nya ngomong ini dari kesehatan. Setelah itu baru orang marketing masuk, yang punya solusi adalah marketing. Karena itu kemudian orang marketing senang. Karena marketing senang, makin banyak program. Ukurannya adalah T. Karena itu dalam marketing kita harus tahu posisi bahwa kami bukan yang menentukan strateginya. Yang menentukan strateginya adalah marketing director, our partner. Persoalan strategik dan tidak strateginya justru di sini. Marketing culture orangnya adalah win lose. Kalau nggak rekrut orang marketing nggak win lose, bukan orang marketing. Beat or beaten. Market share itu nggak mungkin kita naik sama-sama. Orang PR win-win karena harmonisasi sosial. Jadi PR etik tujuannya memang social harmony. Jadi orang PR ngasih point of view beda dengan marketing. Kalau orang PR mengikuti cara marketing, tidak ada point of difference-nya. Karena itu strateginya adalah kalau orang PR bisa ngasih point of view berbeda, maka disitulah kondisinya. Dalam buku Gianari yang terbaru, bedanya PR dibandingkan marketing communication yang lain adalah kalau di ilmu komunikasi ada sender langsung ke receiver. Orang iklan mendesain bagaimana dalam tempo 15 detik komunikasinya sampai ke receiver langsung. Editorial juga begitu. Di brief kayak gini. Orang PR nggak begitu. Orang PR dari sender company atau brand melalui konektor. Konektor kita ajak ngomong. Apa yang diomongkan konektor kepada receiver terserah dia. Jadi kalau kita bikin press conference nggak benar, keluarnya beda. Kita bilang sama hairstylist begini bahwa produk saya bagus, kalau dia nggak percaya, bilangnya beda. Maka seorang PR diukur berdasarkan pada saat dia deliver message kepada konektor, konektornya akan apakah mendeliver message-nya itu ke target audience. Makanya dalam PR hubungannya bukan hanya coverage. Biasanya diukur key message-nya deliver tidak. ROI biasanya cuma dianggap coverage. Dan dalam ilmu PR jurnal yang terbaru tidak ada lagi multiplier 1, 5, 7. Dan saya tak pernah. Kalau kita bilang sama agensi, nggak ada 1,5. Yang ada ya coverage, nilainya berapa. Kemudian apakah setiap dolar yang orang atau company atau orang marketing alokasi untuk kita, returnnya berapa dolar? Kalau returnnya cuma $1, ngapain susah-susah bikin PR? Pasang aja. Karena itu orang PR harus mampu melipat gandakan selain menambah revenue. Itu soal konektor. Dalam kaitan soal strategik bahwa karena kita dipaksa masuk dari sejak 2002 saya dari bos. Maka setiap pembicaraan saya bagian kepada direktur di situ, sehingga setiap arah kita dapat. Dalam PR ada 3 hal yang kita pasti harus lihat dari dinamis. Pertama, kita harus ngerti public interest. Kedua, kita paham media interest. Ketiga, kita paham organisasi kita. Dan ini lingkaran 3 ini bergerak. Yang kita harus dapat adalah kapan ada irisan ketiganya. Di situ kita akan masuk. Setiap kita bikin masalah,
setiap kita bikin isu pasti menjadi topik. Irisan 3 itu dinamis karena belum tentu agenda setting pers masuk dengan agenda settingnya. Nah, orang PR di situ lain dari bukan studi. Di mana-mana begitu ngomong PR, apakah 9 step selalu bilang raise, research, action, communication dan evaluation. Karena itu kayak kita bilang tadi awalnya kalau istilahnya dulu kita akan mulai dengan perception audit. Kalau marketing gampang, kita data orang marketing, target audiensnya kayak mana, siapa yang mempengaruhi dia. Kita tidak komunikasi dengan konsumennya, siapa yang mempengaruhi konsumen. Karena itu kalau di BI disebutnya orang marketing dia itu influencer marketing. Kita cari influencernya, ternyata orang pakai pokok, ternyata orang pakai pokok itu tidak tanya kepada dokter anak. Dia lihat artis-artis yang punya itu. Oh, berarti itu yang kita gunakan sebagai top. Ternyata orang kalau di Inggris ngomong rambut rontok, ke trikologis, di Indonesia tidak ke dokter kulit. Kita survei orang marketing ke hairstylist. Makanya kita upload hairstylist. Makanya kami punya connection. Jadi disitulah PR memberikan perbedaan insight. Dan itu menjadi bagian strategi. Jadi waktu kita bikin business plan pada tahun berikutnya, this is part of PR. Corporate maunya apa? Oh, rekrutmen. Oke, kita mau bentuk kayak brand equity, brandnya apa, brandnya apa, PR-nya masuk di mana? Jadi kalau di IMC sama dengan di corporate di internal communication, bukan kami yang nge-lead internal communication. Kita bilang human resources adalah the expert. But when they want to communicate with everybody, we are the communication. Sehingga itulah kemudian kita masuk integratednya. Ke konsumen juga, marketing paling ngerti soal konsumen. Tapi soal yang mempengaruhi konsumen, ya orang PR. Kita nggak adu-aduan kemana konsumen. Orang PR, oh konsumen dipengaruhi publik ini, publik ini, publik ini. Terus kemudian kita mesti identifikasi publik, nggak mesti dibedain antara target market kemudian dengan publik. Yang kita pengaruhi adalah publik. Once kita pengaruhi publik, misalnya waktu kami ambil alih fix, kami merubah image ING dari fix perusahaan komersi menjadi beauty. Itu berlangsung selama CSR misalnya, karena perusahaan global itu nggak boleh bikin macam-macam. Karena kami beroperasi di 80 negara, Pak. Semua negara punya 80 macam. Global nggak bisa clear. Maka masing-masing dikasih waktu 5 tahun untuk menyesuaikan dengan teknologi. Berubah lagi, misalnya ada 2-3 tahun. Dan biayanya berbeda dengan perusahaan yang punya kewajiban CSR. CSR di perusahaan sumber daya itu kalau bisa dibiayai sendiri oleh sehingga dananya baru diberikan kalau punya proposal bagus dan proposal bagusnya bertahan paling tidak 3-4 tahun, maka itu akan dikasih dana. Kalau CSR manajernya tidak fokus program, gak dikasih uang. Artinya begitu 3 tahun dananya di stop, dia harus pindah ke program komunitas lain dan itu harus hidup. Dengan demikian itulah membangun. Dari situ kesimpulannya bahwa ada quote yang saya menarik dari salah satu pensiunan retire dari Presiden Institute of Public Relations. Karena kebetulan kita orang PR. Don't just sell yourself. Your ideas. Sell the concept of PR as top management function. Dan kalau bukan kita yang menunjukkan kepada perusahaan bahwa PR itu memang penting dan diperlukan, lalu siapa lagi? Nah untuk itu PR-nya besar. Kalau orang PR masih senang ngurusin yang taktik-taktik, gak mau punya helikopter view, gak mau belajar bagaimana financial effect-nya, karena kita ngomong pasti tricky. Bagaimana efek pemberdayaannya, bagaimana efek pemberdayaan masyarakat, bagaimana dengan employee engagement. Maka
seumur-umur PR akan menjadi tactical function dan itu tidak akan mungkin strategis. Ibaratkan kalau di buku strategi, ibaratkan orang menembak di tempat yang gelap. Pokoknya jalan aja ke Cikampek, mau nyampe Cirebon, mau nyampe Bandung, nggak jelas karena nggak paham ini perusahaan mau dibawa kemana, ini brand equity mau kemana, apalagi sekarang dengan marketing 3.0 sudah Pak Hermawan bahwa communization itu sangat many to many communication itu banyak, maka orang PR harus mampu masuk ke komunitas, masuk ke konektor-konektor, non-media konektor, sehingga orang itu bilang positif mengenai brand kita tanpa dibayar. Blogger kalau dibayar cuma kita juga perlu. Awalnya bisa pelengkap, sekali lagi itu pelengkap. Karena semakin banyak orang yang bisa dibayar, tapi jadi pelengkap. Tapi yang paling penting itu, yang bukan pelengkap ini kok mau ngomongin kita. Dan inilah mungkin teman-teman yang di ruangan ini yang sudah berhasil masuk ke program PR yang terbaik, termasuk saya rasa termasuk orang-orang yang sudah mulai melihat kritis bahwa memang yang paling kredibel adalah saat PR memberikan nilai tambah ke semua bangsa. Dan saya harapkan konteks itu membungkus pertanyaan dari Mbak Ira dan beberapa teman bahwa tanpa keyakinan dunia yang berubah sekarang, orang mulai skeptis kepada perusahaan besar. Karena kalau kami selalu belajar yang terjadi di Amerika 5-6 tahun itu akan terjadi di sini. Masyarakat yang kritis. Maka yang paling bisa adalah bagaimana PR menggerakkan orang-orang key opinion leaders mengendorse kita punya company, mengendorse kita punya brand, mengendorse kita punya activity tanpa dibayar. Begitu mereka tahu dibayar, God. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Terakhir tapi cukup mengenai ya 3 poin tadi yang saya penting Mas. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjual diri kita kepada manajemen sehingga kita bisa masuk ke level strategik. Otherwise kita cuma jadi kepada kebakaran. Semuanya tactical aja, guideline dan suatu perusahaan. Yang kedua, penting untuk menemukan konektor tadi ya. Mereka bisa menjadi brand perusahaan. Dan yang penting juga tadi bahwa semua program itu harus disponsori. Gak ada program PR yang jalan semuanya aja. Otherwise nanti cuma buang-buang yang Mbak Indira ya, menjadi bom aja. Kayak saya ingat bicara ini dengan Mbak Indira 4 tahun lalu, seperti biasa kayak ngomongin tentang pentingnya riset untuk PR sehingga semuanya bisa berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Oke, ini masih ada sedikit waktu. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan, ada 5 narasumber yang luar biasa di sini. Silakan kalau ada yang mau nanya.